hamparan kelapa dunia diterpa angin semilir, dijuluki negeri seribu parit yang luas menghijau. Perkenalkan, kami Sudiro dari BPS Indragiri Hilir, siap untuk pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Ia seorang tokoh pendidikan Indonesia yang juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. 3 prinsip dasar kepemimpinan beliau dianggap konsep kepemimpinan yang paripurna, karena konsep kepemimpinan yang ditawarkan sudah mencakup seluruh aspek yang diperlukan sebagai seorang pemimpin. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin ketika ia berada di depan, ketika ia berada di tengah, maupun ketika ia berada di belakang. Ki Hajar Dewantara memiliki pandangan yang kuat tentang kepemimpinan dalam pendidikan. Dan konsep kepemimpinan beliau masih relevan diterapkan hingga kini. Ingarso sung tulodo, di depan memberikan teladan. Pemimpin harus menjadi contoh bagi anak buahnya. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya integritas tinggi dan mengedepankan nilai-nilai etika dalam tindakan dan keputusan. Pemimpin yang kuat harus menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Sikap yang penuh dengan semangat, pantang menyerah, dan terus berusaha. Hal ini telah dibuktikan ketika beliau menjadi aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Seorang pemimpin yang telah mampu menjadi teladan. Pastilah ia seorang pemimpin yang transformasional. Beliau memiliki karakter, visioner, menginspirasi, mampu beradaptasi, berpikiran terbuka dan adaptif, mampu memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lain. Seorang pemimpin yang telah mampu menjadi teladan, pastilah ia seorang pemimpin yang akuntabel. 3 fungsi ada dalam diri Ki Hajar Dewantara, yaitu beliau sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun ide dan gagasan. Pemimpin harus berjuang bersama anak buah. Hanya seorang pemimpin yang selalu berada di tengah anak buah, yang mempunyai ide dan gagasan yang inovatif untuk mengatasi kesulitan atau masalah yang dihadapi oleh organisasi. Hal ini telah dibuktikan oleh Ki Hajar Dewantara yang selalu aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908, beliau aktif di seksi propaganda untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Gagasan inovatif beliau timbul karena adanya pembinaan dan pendampingan atau coaching dan mentoring, yaitu dari seorang Ernest Doesdecker ketika menjadi anggota organisasi Insulinde, suatu organisasi multietnik. Kemudian beliau mendirikan Indische Party bersama Doesdecker. Tutwuri Handayani, artinya dari belakang memberikan dorongan. Teladan sudah diberikan, integritas, nilai-nilai etika, kejujuran, dan tanggung jawab yang tinggi sudah ditanamkan pada tahapan Ingarso sung tulodo. Kemudian mewujudkan ide, gagasan sudah sama-sama dilakukan baik dengan coaching maupun mentoring pada tahapan ing madya mangun karso. Kini saatnya pemimpin harus berani memberikan kesempatan yang lebih luas kepada bawahan. Memberikan tanggung jawab, otonomi, dan kepercayaan kepada bawahan adalah aspek penting dari kepemimpinan yang efektif agar timbul rasa kepercayaan diri kepada bawahan. Pada tahapan ini, tugas pemimpin adalah mengamati hasil pekerjaan bawahan. Kepercayaan yang diberikan tahapan demi tahapan tetap harus dilakukan kontrol agar kegiatan maupun keputusan yang dipilih selalu sejalan dengan visi, misi, dan strategi yang ditetapkan organisasi. Inilah makna dari kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Kelapa tumbuh di samping perigi, minumlah airnya, tubuh pun bugar. Marilah kita saling bersinergi, walaupun pelatihan hanya sebentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.